Tabi pun. Pemirsa Metro TV jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Tabi pun, selamat pagi pemirsa Metro TV Lampung. Senang sekali bisa menjumpai Anda dan berbagi informasi pilihan dalam sepekan terakhir. Bersama saya Sylvia Agustina, inilah Lampung sepekan selengkapnya. Berita pertama hari ini pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandar Lampung menggelar sosialisasi penggunaan hak pilih bagi masyarakat disabilitas. Dalam sosialisasi ini, warga berkebutuhan khusus ditunjukkan surat suara khusus calon DPD, calon presiden, dan wakil presiden. Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Hamami menjelaskan, semua warga negara berhak dipilih dan memilih. Jadi, warga difabel diberikan sosialisasi oleh KPU soal pemilu 2024 mendatang. Hamami mengungkapkan, sosialisasi pemilu kepada warga disabilitas karena mereka juga mempunyai hak yang sama untuk memilih. Maka itu, nanti di setiap TPS akan disiapkan alat bantu untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Pihaknya juga meminta kelompok penyelenggara pemungutan suara dan panitia pemungutan suara memfasilitasi dan mengutamakan warga disabilitas di tempat pemungutan suara. Ia menambahkan, pihaknya juga tidak menyediakan TPS khusus bagi warga berkebutuhan khusus. Mereka akan memilih di TPS masing-masing atau sesuai dengan tempat tinggalnya. DPT Kota Bandar Lampung ini 790, 120, 125. Jadi termasuk teman-teman disabilitas atau difabel. Artinya konstitusi kita sudah mengatur bahwa semua warga negara ini berhak untuk dipilih dan memilih. Jadi warga difabel ini sosialisasi KPU mensasar selain segmen-segmen baik itu pemilih pemula, perempuan atau pemilih muda, salah satunya teman-teman disabilitas. Lagi-lagi ya KPU selain segmen-segmen yang lain, KPU menggalakkan sosialisasi ke teman-teman pemilih disabilitas atau difabel untuk menggunakan hak pilih, karena lagi-lagi KPU memberikan hak yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia atau warga Kota Bandar Lampung yang mempunyai hak pilih, baik itu yang punya kekurangan disabilitas atau difabel atau kebutuhan khusus, punya hak difasilitasi untuk melakukan sosialisasi agar teman-teman disabilitas atau kebutuhan khusus itu tahu bahwa mereka ini punya hak yang sama untuk memilih di tanggal 14 Februari hari Rabu 2024. Seperti itu. Fasilitasi di tempat pemungutan suara bagi teman-teman yang difabel atau yang yang membutuhkan alat bantu, ya akan dibantu oleh ada alat bantu untuk memilihnya. Contoh bahasanya huruf braille yang untuk. Sementara itu, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung, Supron, mengatakan, sosialisasi juga dilakukan bagi warga berkebutuhan khusus, yakni soal teknis bagaimana mencoblos. Kemudian bagaimana fasilitas yang disediakan KPU di TPS. Tadi lebih kepada teknis bagaimana mencoblos, fasilitas yang disediakan oleh KPU sebagai penyelenggara, khususnya buat teman-teman tunanetra, dan saya kira juga teman-teman yang lainnya, karena standar untuk TPS akses itu bagaimana memenuhi TPS yang mudah diakses oleh teman-teman kursi roda, ramah untuk semua penyandang disabilitas, termasuk juga untuk teman-teman tuli, kursi roda. Nah, kalau tunanetra tadi sudah dipastikan dengan template ya, sehingga teman-teman tunanetra bisa benar-benar memilih secara langsung. Penyandang disabilitas juga berharap ke depan surat suara bagi disabilitas tidak hanya presiden dan DPD, tapi bisa memilih 5 kertas surat suara lainnya. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Memastikan pemilihan umum berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu Lampung menegaskan semua orang dapat memantau langsung proses penghitungan surat suara di TPS. Bawaslu Lampung menginstruksikan kepada pengawas tempat pemungutan suara untuk memastikan setiap proses yang berlangsung di TPS diawasi, dari awal hingga terakhir penghitungan suara. Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo, mengatakan, pihaknya akan mendokumentasikan seluruh proses penghitungan suara dan memasukkannya ke sistem milik Bawaslu untuk dicocokkan datanya. Secara tegas, Iskardo mengungkapkan Bawaslu akan merekomendasikan penghitungan suara ulang jika penyelenggara tidak transparan dalam melakukan penghitungan suara. Untuk mendokumentasikan
terutama yang C plano itu, yang teli ya, itu untuk didokumentasikan dan masuk ke dalam aplikasi kami untuk tadi itu alat kontrol kita apabila ada kecurangan atau perubahan hasil penghitungan suara sesuai dengan tingkat masing-masing. Dan masyarakat bisa melaporkan langsung jika ada pelanggaran. Masyarakat juga diimbau supaya tidak membawa telepon seluler pada saat berada di bilik suara. Namun, tetap boleh membawa ponsel saat berada di tempat pemungutan suara dan mendokumentasikan jalannya proses pemungutan suara. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung mengimbau masyarakat jangan cepat percaya dengan hasil hitung cepat lembaga survei yang merilis hasil quick count pemilu 2024. Hasil hitung cepat lembaga survei merilis secara terbuka hasil quick count pemilu 2024 sejak 14 Februari. Data terus diperbaharui hingga mencapai data masuk 100%. Komisioner KPU Lampung Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Antonius mengatakan ramainya pemberitaan hasil quick count pemilu cukup membuat gaduh peserta pemilu bahkan masyarakat. Antonius menyebut potensi kesalahan atau margin of error untuk DPRD provinsi juga sangat tinggi, yakni 4,35%. Menurutnya, semakin kecil margin of error, maka semakin dekat dengan hasil real count. Ia pun mengimbau kepada peserta pemilu dan masyarakat agar menunggu hasil resmi yang akan dikeluarkan KPU sebagai rujukan. KPU menyadari ya bahwa quick count adalah bagian daripada partisipasi masyarakat. Itu bahkan diatur di PKPU 9 tahun 2023 adanya quick count tersebut. Tetapi saya sih mengimbau kepada masyarakat agar percaya itu terhadap hasil yang nanti akan dikeluarkan oleh KPU. KPU sekarang sedang melakukan rekapitulasi terhadap hasil quick count itu kan hasil yang belum pasti ya, apalagi kalau kita lihat ada beberapa quick count itu yang tingkat margin errornya itu 4, sekian gitu, sangat tinggi sekali. Dan sudah melakukan publikasi misalkan terhadap calon atau kandidat yang terpilih, terutama di legislatif. Ini kan jelas-jelas bikin gaduh nantinya. Terutama bagi yang nanti sudah terpampang namanya di dalam quick count, ternyata hasil dari real count-nya KPU, hitungnya KPU ternyata tersalib atau tidak masuk. Nanti kan ada persepsi bahwa KPU ini main-main lah gitu ya, ada hal yang dimainkan gitu, sehingga KPU menjadi tertuduh lagi. Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Bandar Lampung Budiman AS mengajak masyarakat untuk menunggu penetapan hasil pemungutan dan penghitungan suara secara resmi dari KPU, bukan berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei. Pers yang saya hormati, pertama sebagai ketua partai tentunya kami bersyukur telah melalui fase kampanye, kemudian diteruskan dengan proses pemilihan yang kita lakukan kemarin, dan sudah beberapa survei dilakukan. Namanya survei itu kan survei awal ya. Pada akhirnya kita menunggu keputusan final dari pleno KPU. Dan saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan khususnya Bandar Lampung yang telah berpartisipasi. Dan saya kira ini partisipasinya cukup tinggi lah di pemilu ini ya. Sekali lagi saya terima kasih dan mudah-mudahan menjadikan pemilu kali ini pemilu yang berkualitas sehingga menghasilkan para pimpinan yang berkualitas juga. Budiman menambahkan hasil hitung lembaga survei hanya sampling awal, namun keputusan final dari KPU, maka dari itu peserta pemilu dan masyarakat diminta menunggu hasil dari KPU. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Cooling sistem masa tenang pemilu, tetaplah bersama kami. World News, bringing you current issues, sports and entertainment.
World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Berita selanjutnya pemirsa, guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat saat masa tenang pemilu, Polres Lampung Tengah melakukan cooling system dengan cara patroli di wilayah hukum setempat. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit, melakukan patroli di sejumlah titik saat masa tenang pemilu berlangsung. Kegiatan cooling system Polri bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di saat masa tenang pemilu yang tengah berlangsung. Dengan mengendarai kendaraan bermotor, kegiatan dimulai meninjau kantor Bawaslu, KPU, dan sejumlah titik rawan lainnya. Pemilu dalam tahap masa tenang. Kita lihat apakah alat-alat peraga sudah mulai dibersihkan, ada kendala atau tidak. Kami membackup sepenuhnya terhadap seluruh panitia pemilu. Selanjutnya kegiatan ini juga kami samping melakukan sambang, kami juga melakukan patroli terhadap jam-jam rawan. Jadi intinya saya sebagai Kapolres Lampung Tengah ingin pada saat pelaksanaan pemilu nanti bisa berlangsung aman, lancar, tertib, dan damai. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, petugas kepolisian ingin memastikan kegiatan masa tenang pemilu tidak ada gangguan Kamtibmas. Ia juga menambahkan, patroli sekaligus meninjau kegiatan Bawaslu dalam menertibkan alat peraga kampanye. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung. Sebanyak ratusan mahasiswa Lampung yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Demokrasi menggelar mimbar bebas di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu 11 Februari 2024 kemarin. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Demokrasi berkumpul dan secara bergantian menyuarakan orasi untuk mengkritisi pudarnya demokrasi menjelang pemilu 2024. Para mahasiswa ini merupakan gabungan dari 9 lembaga kemahasiswaan, yaitu Kami Bandar Lampung, PMII Bandar Lampung, Dewan Rakyat Lampung, Legiun Pergerakan Unila, BEM Poltekkes Tanjung Karang, BEM FEB UBL, BEM Dharma Jaya, BEM Umitra, dan BEM Polinela. Mereka datang dengan membawa beberapa poin tuntutan, yakni diantaranya mengecam dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghentikan cawe-cawe politik, serta menjaga cita-cita reformasi. Selain itu, menuntut penyelenggara pemilu dan pihak terkait untuk netral dan profesional dalam menjalankan tugas sesuai amanah konstitusi. Serta mendesak Civitas Akademika Perguruan Tinggi Lampung untuk memberikan sikap terhadap degradasi demokrasi yang terjadi saat ini. Kalau yang tergabung dari kami adalah Aliansi Selamatkan Demokrasi, yang tergabung ada dari PD Kami Bandar Lampung, PMII, Unila, Poltekkes, FEB UBL, kemudian Umitra, Polinela, dan dari Dewan Rakyat Lampung, itu yang tergabung dari Aliansi Selamatkan Demokrasi. Ini merupakan respon dari kami terhadap kondisi yang terjadi di negeri ini, bagaimana degradasi demokrasi sudah jelas terjadi. Maka kami merespon daripada degradasi demokrasi yang hari ini
justru Jokowi sendiri, Presiden Jokowi sendiri yang mengakibatkannya. Kemudian kami ingin mengawal proses demokrasi hari ini agar berjalan dengan tertib, damai dan independen, begitu, tidak memihak pada salah satu pihak. Kemudian kami juga ingin mengecam pada gerakan-gerakan mahasiswa yang tidak berangkat dari keresahan, yang berangkat dari nilai rupiah, yang mana beberapa hari lalu terjadi di Lampung juga. Sebagai tindak lanjut dari aksi ini, ia mengatakan bahwa Aliansi Selamatkan Demokrasi akan melakukan aksi pencerdasan kepada masyarakat dengan membuat selebaran-selebaran menolak politik uang yang rawan terjadi menjelang pemilu. Dari Bandar Lampung, Ihwan Haulan, Metro TV Lampung. Cara unik dilakukan panitia TPS 14Y mengaku Lampung Barat. Selain menghias area TPS menjadi lebih menarik, panitia juga menyediakan jajanan pasar untuk dinikmati pemilih secara gratis. TPS 14 Kelurahan Y mengaku menarik dengan menyediakan jajanan pasar dan area pemungutan dihiasi seperti pesta hajatan. Kepala pemangku dan panitia pelaksana juga menyediakan aneka jajanan yang dapat dinikmati oleh siapa saja yang datang. Semuanya bebas dinikmati para warga yang akan mencoblos secara gratis sembari menunggu antrean memilih. Panitia juga menyediakan spot foto bernuansa petani dilengkapi sebuah sepeda tua, satu buah caping, dan bakul sayur. Ketua TPS 14 mengatakan hal ini dilakukan agar pemilu yang berlangsung di tempatnya meriah dan dengan suasana riang gembira. Nah, jadi artinya biar memeriahkan dan seramai mungkin. Ya, jadi masyarakat ini tidak bosan, tidak canggung, senang semua datang hadir ke sini. Nah, makanya diadakan ada kuliner gratis, makanan gratis, jajanan gratis itu biar masyarakatnya senang dan ingat. Sejumlah petugas KPPS juga terlihat mengenakan pakaian seragam kesenian reog Ponorogo. Kemudian sejumlah ibu-ibu yang bertugas menyambut kedatangan rombongan Forkopimda yang akan meninjau TPS juga mengenakan pakaian ala badut. Dari Lampung Barat, Elia, Metro TV Lampung. Dugaan kecurangan Bawaslu periksa anggota KPPS TPS 19Y Kandis. Tetaplah bersama kami. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box, pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Bandar Lampung sudah meminta keterangan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS TPS 19Y Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung. Pemeriksaan terkait dengan surat suara yang sudah tercoblos.
Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Apriliwanda, menjelaskan pemeriksaan anggota KPPS TPS 19 Waikandis terkait surat suara yang sudah tercoblos. Apriliwanda mengungkapkan dari hasil sementara ada dugaan surat suara yang sudah tercoblos merupakan tindak pidana pemilu. Namun pihaknya masih mengumpulkan alat bukti yang terkait TPS 19 ini dan akan memanggil KPU dan PPK terkait dengan distribusi logistik. Ia menuturkan pemeriksaan tidak hanya anggota KPPS saja, pihaknya juga meminta keterangan anggota Linmas yang berada di TPS tersebut, serta akan memanggil calon legislatifnya. Menurutnya, nanti dari hasil ketika sudah memenuhi unsur, maka pihaknya akan registrasi lalu dilimpahkan ke Gakumdu. Mulai dari maraton itu dari jam 12 malam sampai dengan jam 2, kemudian kita lanjut lagi tadi jam 10 sampai dengan jam 2 tadi. Sementara hasil sementara memang ada dugaan tindak pidana pemilunya. Cuman untuk saat ini kita masih tetap mengumpulkan tambahan alat bukti. Kemudian terkait TPS 19 ini besok kita akan memanggil KPU, kemudian PPK terkait dengan distribusi logistik. Yang udah diperiksa siapa aja nih Ketua sampai dengan hari ini? Semua KPPS, ketua dan anggota, kemudian Linmas. Dia menambahkan bahwa pihaknya saat ini sudah merekomendasikan TPS 19 Waikandis dan TPS 31 Kedaton karena ditemukan 17 pemilih yang diizinkan memilih, padahal tidak ada di DPT dan warga luar Bandar Lampung serta luar Lampung untuk perhitungan suara ulang atau PSU. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Ratusan surat suara yang sudah tercoblos di TPS 19 Waikandis Bandar Lampung ternyata milik caleg Provinsi Lampung dari Partai Demokrat dan caleg Bandar Lampung Partai PKS. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS TPS 19 Waikandis, Abu Saleh mengatakan awalnya semua logistik masih tersegel dan terbungkus plastik. Namun saat pemilihan berlangsung, sebanyak 115 dari daftar pemilih tetap atau DPT yang telah memilih menemukan surat suara yang sudah tercoblos. Abu mengatakan terdapat 133 surat suara tercoblos caleg DPRD Provinsi Lampung, Partai Demokrat nomor urut 2, dan menemukan lagi 100 surat suara tercoblos milik caleg DPRD Kota Bandar Lampung dari PKS nomor urut 1. Dari hasil temuan tersebut, KPPS langsung berkomunikasi dengan pengawas TPS untuk memberhentikan proses pemungutan suara dan menunggu rekomendasi Bawaslu. Sementara Bawaslu Kota Bandar Lampung akan merekomendasikan pemungutan suara ulang ke Panwascam terkait surat suara yang sudah tercoblos. Yang perlu kami sampaikan di TPS 019 Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kabupaten Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kejadian kasus sebagai berikut. Pada hari ini, Rabu 14 Februari 2024, dilaksanakan pemilihan pemungutan suara di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Semula kegiatan berjalan dengan lancar pada pukul 7.00, dimulai dari pembukaan upacara, pembukaan kotak suara masih utuh tersegel dan terbungkus plastik dalam keadaan rapi. Ini dapat dibuktikan oleh para saksi, parpol, dan pengurus TPS, pengawas TPS. Namun saat pemilihan berlangsung, 115 dari DPT yang ada yang telah memilih menemukan surat suara yang sudah tercoblos di nama caleg DPRD Provinsi atas nama Netilia
Supri SEMM. Nomor urut 2 dari Partai Demokrat. Kita berhentikan total untuk di TPS 19. Kemudian nanti PTPS akan merekomendasikan ke Panwascam. Kita tunggu hasil dari Panwascam. Hari ini kita clear. Kemungkinan besar ada PSU atau seperti apa gitu Ketua? Hari ini kita kabar. Siap. Oke. Baru. Kalau itu ya nanti tergantung teman-teman KPU, kalau diatur 10 hari. Diatur hari ini juga ya? Hari ini ditunggu aja hasilnya. Nanti kita info. Secara total terdapat 296 daftar pemilih tetap. Sementara saat proses pemungutan suara dihentikan sudah 115 DPT sudah menggunakan hak pilihnya. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Prabowo Gibran Lampung, Faisal Jausal, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan masyarakat Lampung yang sudah berpartisipasi selama 2,5 bulan menjalani masa kampanye. Menurutnya, sudah berbagai macam metode kampanye apik dilakukan untuk menggayat hati masyarakat. Sehingga dengan 271 titik yang sudah dilalui dan 20 titik utama panggung atau konser Gebiar Indonesia Maju. Perhelatan penunjang kampanye tatap muka itu dinilai sukses dan sempurna tanpa ada kekurangan satupun. Bahkan, semua sesuai aturan tanpa satupun teguran dari Bawaslu. Selama kampanye, 271 titik yang telah kita jalankan. Bermacam-macam metode kampanye. Kampanye di daerah masing-masing, seni budaya, contoh kuda lumping, gelaran seni budaya Bali, senam, olahraga, kemudian musik hiburan, kemudian Indonesia Maju, ini semua titik yang sudah kita jalankan. Ini semua terlaksana dengan baik. Atas kegiatan itu, seluruh tim kampanye daerah Lampung Prabowo Gibran merasa sangat bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasih kepada para pihak sehingga berjalan lancar, aman, dan damai hingga akhir. Tim Liputan Metro TV Lampung. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lampung Sepekan. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.